kalau sama anak-anak aku ketemunya tuh weekend, yang udah pasti fix banget biasanya tuh kalau minggu kita pasti makan malam bareng, spend time bareng, quality time-nya pas minggu. Karena kalau weekdays mereka sekolah aja sampai jam 5, itu pun pulang sekolah masih ada les piano, vokal, and then they do gym, boxing, jadi udah capek banget lah. Belum mereka ngerjain tugas juga lagi, jadi weekend aja ketemunya. Jadi saingannya Jess juga pasti cantik banget. Tapi melihat perubahan nggak sih mungkin dari auranya sendiri? Oh iya, cakep banget dia, glowing banget. Dari kemarin aku bilang, Jess lu hamil, cakep loh, hamil glowing banget kelihatan. Tapi kakak udah feeling hamilnya perempuan dapetnya atau gimana kak? Pas ketemu Jess, kalau sebelum-sebelumnya kan belum lihat nih dia gimana. Karena kata orang kan kalau misalnya anaknya cewek, mamanya lebih cantik, lebih glowing gitu. Jadi ya gitu deh. Pas tahu hari ini gender reveal-nya ternyata sesuai ekspektasi, gimana tuh kak? Seneng. Semua juga teman-teman yang expect-nya anak cewek juga pada seneng, happy. Kebanyakan tadi juga perempuan ya? Iya, ini tamu-tamunya semua mostly baju pink. Tapi kak, mungkin ngobrol-ngobrol tentang ngobrol anak cewek dan lain-lain gitu juga nggak sih, atau gimana sih ke teman-temannya kak Jess? Enggak sih, dia sama sekali nggak berserah aja. Tunggu aja ya nanti, katanya selalu tunggu nanti. Enggak, dia nggak pernah bilang apa-apa. Ini kan kehamilannya udah 5 bulan. Kira-kira nanti bakal mau kadoin apa nih buat anak perempuan nih? Mau kadoin apa? Belum kepikiran sih. Atau mungkin ada request dari kak Jess? Mungkin kayak baju-baju cewek yang lucu-lucu lah, palingan pita-pita gitu. Pasti kan dia nggak punya. Kalau yang cowok kan mungkin nurunin dari kakak-kakaknya kan ada. Bisa jadi. Oke, mungkin ada perubahan apa nggak kak di Kak Jess? Mungkin dari pertemanan? Iya. Yang aku lihat sih itu. Lebih bawel mungkin atau gimana? Enggak juga. Kalau kemarin kan dia sempat morning sickness-nya agak lama ya. Jadi lebih diem, tapi ini kayaknya udah nyaman banget dia. Udah enak ya, dilihat. Oke, mungkin ngelihat support suaminya nih, gimana nih ke Kak Jess yang dia juga ternyata pengen yang didamkannya bayi perempuan nih kak? Ya seneng lah pasti, dapet yang dua-duanya mau, jadi ya happy for them. Ada doa nggak sih kak? Doanya supaya si Jess terutama sama babynya sehat terus sampai pas dia deliver the baby, and then the babynya juga pas deliver sehat, sempurna, dan bisa menjadi sumber kebahagiaan yang baru buat keluarga kecilnya Jess. Kayaknya mungkin kesibukan dong, so far ini lagi sibuk apa? Sowop ini yayasan yang dimana kita kayak memberikan pendidikan, memberikan grooming, memberikan nantinya kalau anak-anak yang sudah cukup usianya kita salurkan untuk masuk ke marketplace. Jadi ini yayasan yang untuk anak-anak dengan IBK, individu berkebutuhan khusus. Jadi nggak anak-anak aja, jadi sampai range usianya ada yang sampai 28 tahun ada di kita. Oke, kenapa interest untuk di yayasan sendiri? Dan itu interest karena balik lagi ke edukasi saya. Edukasi saya kan waktu itu masternya Early Childhood Education for Kids with Special Needs. Jadi ya in a way balik ke passion aku yang sempat tertunda 17 tahun lamanya. Berarti ini memang duniamu, dunia aku. Dapat akhirnya. Yes, balik ke situ. Base-nya di mana, di Jakarta atau di Bandung? Di Bandung. Tapi semoga kalau semuanya berjalan lancar bisa buka cabang di Jakarta. Gimana sih kak, mungkin berbagi dong kisah in charge di yayasan ini seperti apa sih mungkin? Aku kebetulan berpartnernya, aku in charge di bagian wellness. Jadi wellness karena aku kan suka yang namanya sport, suka aktif, suka gerak. Jadi aku mau memastikan anak-anak ini nih bergerak. Because mereka sangat-sangat kurang di support untuk bergerak aktif. Karena menurut aku kalau kita aja deh orang normal butuh ya bergerak, butuh olahraga supaya metabolismenya bagus, peredaran darah bagus, oksigen bagus. Jadi pada saat mereka kerja juga bagus, moodnya nggak up and down, mereka lebih bisa fokus dan mereka jauh dari penyakit. Karena kebanyakan ya, nggak semua anak-anak yang IBK-nya tuh Down syndrome, mereka tendensinya obes. Karena mereka selain mereka memang agak terbatas ya untuk bisa bergerakan susah dan nggak disupport gitu loh sama sekelilingnya untuk ayo kamu gerak supaya badannya nggak sampai obes. Kalau udah obes kan nantinya bisa masalah yang lain lah, diabetes, penyakit darah tinggi atau hormonal stuff lainnya. Jadi mereka harus aku usahakan bergerak. Seperti apa sih? Mungkin ada tingkatan kesulitan untuk mengatur anak-anak demikiannya mungkin kalau kesulitan sih kita
dibantu sama tim psikolog juga, ada guru-guru juga yang udah memang terlatih, udah berpengalaman banget. Jadi biasanya yang mau masuk ke situ akan ada tesnya dulu, dites dulu sama psikolog kita. Terus nanti kalau mereka udah mencapai usia boleh kerja 18 tahun itu, kita bantu salurin. Which is why aku butuh teman-teman untuk membuka hati kalau memang kamu punya perusahaan apa gitu ya, dan bisa memberikan izin anak-anak IBK ini untuk magang gitu, untuk nyoba dulu. Jadi yang kita salurkan pun juga ini pasti udah ready, udah siap untuk ke marketplace. Because sometimes people udah punya stigma sendiri, udah punya wall sendiri, nggak mau kasih kesempatan, padahal mereka bisa. Jadi kalau memang kalian mau membiarkan mereka mencoba magang aja dulu, please contact me, contact us di House of Hope. Kayaknya mungkin kan ada beberapa tempat yang akhirnya mempekerjakan anak-anak demikian. Gimana Iya. sih lo dengan anak-anak ini? Oh, anak-anak ini yang udah kerja beda banget. Setelah 1-2 bulan mereka kerja, self confidence nya jadi ngeboost banget. Mereka jadi yang tadinya mungkin awalnya kalau ketemu orang masih yang nunduk, masih malu, masih gimana gitu ya. Pas udah bekerja, mereka tahu mereka bisa earn their own money, mereka ketemu sama orang-orang normal dan bisa bergaul, dikasih kepercayaan mereka, jadi kalau jalan udah bisa negor, udah mau nyapa duluan, jadi it's really good. Kayak salah satu killing time juga nggak sih, artinya ketemu banyak anak-anak, terus, mungkin di tengah kesibukan. Kaget saya. Nge-gym juga nih salah satu killing time juga sih. Enggak Di sih, tengah aku memang di situ, kerja di situ, aku bagian in charge di wellness programnya gitu, jadi enggak killing time, memang itu passionnya aku. Iya, jadi aku bolak-balik Bandung and then help with the Hopecast. Jadi kita punya podcast tapi namanya Hopecast. Di mana di situ banyak narasumbernya yang memang mungkin parents atau educator atau orang-orang yang memang bergerak atau pernah bantu di bidang special needs. Mengisi kesibukan di tengah sendirian, pada akhirnya memilih Mengisi kesibukan selain itu aku juga coaching, tapi aku kalau coaching selalu one on one, private coaching. Selain itu paling baking, terus ya sama anak-anak during the weekend gitu. Jadi waktunya cepet aja lewat-lewat terus berlalu. Ini gimana untuk anak-anak sendiri, artinya kan quality time, apalagi dirimu kan bilang bolak-balik harus Jakarta Bandung. Dengan anak-anak sendiri seperti apa? Mungkin ngasih pengertian mamanya ini harus kerja bolak-balik Jakarta Bandung. Kalau sama anak-anak aku ketemunya tuh weekend, yang udah pasti fix banget biasanya tuh kalau minggu kita pasti makan malam bareng, spend time bareng, quality time-nya pas minggu. Karena kalau weekdays mereka sekolah aja sampai jam 5, itu pun pulang sekolah masih ada les piano, vokal, and then they do gym, boxing, jadi udah capek banget lah. Belum mereka ngerjain tugas juga lagi, jadi weekend aja ketemunya. Spend time-nya biasanya ngapain aja? Spend time, kadang-kadang kita nge-gym bareng. Makan udah pasti. Sometimes aku sama Kenzo suka kalau ada film yang emang kita sama-sama suka nonton bareng gitu. Sometimes sama oma opa juga pergi makan, nge-mall, ke Bali kalau pas mereka libur. Cerita nggak sih, mungkin anak-anak kan kemarin sempat dekat juga ada pacaran gitu, putus. Cerita demikian nggak sih? Cerita lah. Dari dulu Kenzo anaknya terbuka kok. Dia cerita. Yang baru belum, karena dia lebih mau fokus di education dia nih. Karena kan udah mau selesai, udah mau uni kan. Jadi dia lagi fokus itu. Berarti untuk love percintaannya belum? Saat ini sih belum. Tapi kalau sampai ada pasti dia kasih tahu kok. Karena kita pasti discuss sih. Kayaknya mungkin kita aja. Iya kali mau yang kemarin viral itu. Ih, nggak mau kalau itu. Mungkin gimana? Nanti jadi panjang nggak? Mungkin banyak yang nge-DM, banyak yang ngetek-ngetekin, apalagi fans-fans ya di sosial media pasti banyak banget yang terganggu nggak sih? Enggak. Karena yang nge-DM aku mostly orangnya baik-baik, kasih support, doain aku, harus sabar, harus bahagia, bahwa aku udah melakukan yang benar, aku udah di jalur yang benar. Jadi mereka baik-baik sih. Nggak, maksudnya agak kecewa nggak sih? Kecewa mungkin pasti, terus kecewanya kadarnya seperti apa sih? Mungkin masih Kecewanya cuma sebentar banget, karena aku dikasih link pun aku nggak mau buka, karena nggak penting bagi aku kan, karena ada yang kasih tahu gitu loh. Terus aku nggak mau buka sampai akhirnya ada yang, "Baik nggak? Ini ada yang lucu banget gitu." Ada soalnya kayak Instagram siapa gitu, dia malah dia yang ngegas gitu loh. Jadi dia mengomentari video yang dia lihat. Cuma lucu banget, jadi dia ngamuk sendiri. Jadi aku, kamu lucu banget ngegas gitu doang. tapi kayaknya banyak yang mungkin tidak terima dengan statement demikian, para netizen akhirnya membela dirimu. Kenapa sih harus dibahas lagi? Padahal sudah kemarin ya.
just ditanyakan sama orangnya yang membahas, yang membuat jadi bahasan. Tapi banyak yang ngedukung netizen, dirimu sendiri. Kalau yang nge-DM aku ya obviously mensupport. Kayaknya lebih memilih untuk tidak menanggapi. Iya. Karena jadinya panjang lagi dan aku udah happy nih. Jadi kalau misalnya ke drag lagi aku nolak, nggak mau. Aku udah happy udah di sini. Udah happy tapi masih di Jadi nggak usah lagi, hopefully.